Shalom, bertemu lagi ya dalam renungan hari ini. Puji Tuhan, hari baru, penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Puji Tuhan ya. Dan kiranya tidak bosan-bosannya kita memperkatakan ini pada diri kita atau orang-orang sekitar kita, ataupun yang melihat tayangan ini ya. Kiranya kita semakin berakar kuat dalam Tuhan, kita semakin bertumbuh dalam Tuhan. Amin ya. Kita semakin mengerti isi hati Tuhan. Kita bisa saling mendukung, saling mensupport, saling membantu ya sesama anak-anak yang cinta Tuhan, untuk bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Amin ya. Untuk bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja. Amin ya. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan dalam hidup kita semuanya. Amin ya. Dan biarlah setiap orang tahu hanya Tuhan yang dipermuliakan dalam hidup kita ya. Hanya Tuhan yang layak ditinggikan dalam hidup kita. Dan biarlah seluruh dunia tahu bahwa Tuhan kita itu benar-benar nyata, benar-benar ada. Senyata itu Tuhan kita. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Dan ini ya, kita akan menyanyikan lagu yang pertama. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dan dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan di kitab Efesus pasal yang kedua ya, ayat 1 sampai 10. Judul perikopnya semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin ya. Allah mau kita hidup di dalamnya. Karena kita tahu hanya di dalam Kristus, hanya di dalam Allah Tuhan kita hidup. Dikatakan di ayat pertama, Paulus sendiri mengatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Setiap orang yang di dunia ini, yang di luar Tuhan ya, kita tahu itu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Kita tahu upah dosa itu adalah maut. Tidak ada lainnya.
Makanya Paulus mengatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaranmu. Dan ada lanjutannya lagi, kami dahulu juga mati. Paulus mengatakan, mereka para rasul, para murid sebelum Tuhan Yesus, mereka juga mati. Mereka dahulu sebelum bertemu dengan Tuhan, mereka menuruti hawa nafsu mereka, keinginan-keinginan duniawi, keinginan daging. Dikatakan di ayat 3, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Paulus mengakui juga bahwa mereka dahulu juga orang-orang yang mati karena pelanggaran-pelanggaran, karena dosa, karena hawa nafsu, pikiran jahat. Upah dosa itu maut. Semua orang tahu itu. Dan Paulus mengatakan, di dalam Tuhan ada hidup. Amin ya. Ada Roh Kudus itu. Di mana juga akan diberikan roh pengertian untuk bisa mengerti firman Tuhan. Di dalam Tuhan ada hidup, ada Roh Kudus, ada pembenaran yang diberikan cuma-cuma kepada setiap orang yang percaya saja kepada Tuhan Yesus. Di luar Tuhan kita tuh mati karena pelanggaran dosa kita sendiri. Karena pikiran jahat kita sendiri, hawa nafsu, kedagingan kita, keinginan-keinginan kita. Amin ya. Dahulu kita mati. Tetapi di dalam Tuhan, sejak ada Roh Kudus, kita hidup. Di dalam Tuhanlah kita hidup. Pertanyaannya, sudahkah saat ini kita ada di dalam Tuhan? Amin. Dan kita harus imani itu, kita harus percaya itu. Amin ya. Karena selama ada di dunia, roh-roh yang di udara itu akan memakai apapun untuk menghakimi kita, entah manusia, entah keadaan yang dibuat untuk membuat manusia susah ya, sehingga tidak bisa merasakan damai sejahtera yang Tuhan sudah sediakan, karena pikirannya dialihkan oleh iblis untuk memikirkan kesusahan-kesusahan yang diakibatkan karena iblis. Amin ya. Maka pentingnya kita memasukkan diri dalam tubuh Kristus di tengah orang-orang yang cinta Tuhan. Amin ya. Kita tahu itu, bahkan sekelas Paulus mengakui bahwa dia dahulu mati. Manusia yang mengikuti hawa nafsu daging, keinginan-keinginan dunia, pikiran jahat manusia. Amin ya. Itu dialami juga oleh Rasul Paulus, dan tentu juga para murid dan para rasul lainnya. Amin ya. Di dalam Tuhanlah hidup itu ada. Amin ya. Dan beritakan ini kepada semua orang. Di dalam Tuhan Yesus, di dalam Allah kita, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus ada hidup. Amin ya. Beritakan ini kepada semua orang, biar semua orang tahu bahwa hidup itu hanya ada di dalam Tuhan. Amin ya. Imani itu, percaya itu, cukup dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Amin ya. Dan biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan, biar orang bisa melihat dengan mata dan kepalanya sendiri bahwa Tuhan kita tuh senyata itu, masih berbicara. Kehidupan tuh ada di dalam Tuhan. Makanya Tuhan sampai berani menjanjikan, menyediakan tempat bagi para muridnya di surga. Dan kemudian para murid disuruh untuk memberitakan itu ke seluruh dunia. Dan dengan mata kepala mereka sendiri, mereka menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga. Selama Tuhan Yesus ada di dunia, Tuhan Yesus itu menguatkan iman para murid, para rasulnya, dengan membuat mujizat setiap hari. 5.000, 4.000 orang dikasih makan. Itu hanya laki-lakinya saja, belum anak-anak, belum perempuannya. Lebih dari 5.000, lebih dari 4.000.
Setiap hari mereka menyaksikan bagaimana orang buta bisa melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta tahir, orang mati dibangkitkan. Mereka setiap hari menyaksikan itu, tujuannya agar para murid, ya, salah satu tujuannya para murid itu semakin kuat imannya. Itu yang dilakukan Tuhan. Karena saat Tuhan meninggalkan para murid di dunia ini untuk melanjutkan apa yang dimaui Tuhan, untuk menyebarkan firman ini, mereka mengalami banyak hal. Bahkan mereka dirajam sampai mati. Makanya saat ada di dunia, Tuhan itu menguatkan para murid, para rasulnya dengan mujizat setiap harinya. Saat disalibkan, mereka menjadi saksi mata bagaimana Tuhan Yesus dibaringkan. Kemudian 500-an orang menjadi saksi mata bagaimana mereka berbicara dengan Tuhan. Paulus sampai diminta Tuhan, Petrus diminta Tuhan untuk mengembalakan domba-dombanya, para jemaatnya. Bukan itu saja. Kemudian dengan mata kepala mereka sendiri mereka melihat Tuhan Yesus naik ke surga. Kemudian mereka dilarang keluar Yerusalem untuk mengabarkan Injil sampai mereka mendapatkan lawatan Roh Kudus, dan mereka mendapatkannya. Hal-hal luar biasa ini dilakukan Tuhan Yesus kepada muridnya, salah satunya untuk menguatkan imannya. Karena yang mereka beritakan itu mengenai hal-hal yang tidak kelihatan oleh mata, sehingga roh mereka tuh dikuatkan, iman mereka tuh dikuatkan oleh Tuhan setiap harinya. Bagaimana mereka bisa memberitakan bahwa hidup itu hanya ada di dalam Tuhan. Mereka mengatakan kalian tuh sudah mati. Hal-hal itu dikatakan di depan manusia. Kalau roh mereka tidak dikuatkan Tuhan Yesus dulu selama bertahun-tahun, mereka menjadi saksi mata mujizat itu. Bagaimana mereka bisa kuat menahan begitu banyak penolakan dari saudara mereka sendiri, dari orang Yahudi, belum dari orang Yunani, belum dari orang Asia, banyak lainnya. Ditolaknya pun dengan dirajam, dikejar-kejar, dibunuh. Hal-hal yang tidak kelihatan oleh mata mereka ajarkan. Makanya Tuhan mengajarkan mereka, menguatkan mereka sampai sebegitunya. Mereka sampai mengatakan kepada manusia lainnya, kalian itu sudah mati, tetapi dihidupkan oleh Tuhan. Hal-hal seperti itu dikatakan oleh kepada manusia lainnya, yang dimana akibatnya mereka tuh dirajam, dibunuh. Tetapi mereka tidak berkhianat, tidak seperti Yudas. Karena apa? Karena mereka dikuatkan Tuhan. Amin ya. Beritakan ini kepada setiap orang, bahwa Roh Kudus itu hak setiap orang yang percaya. Tidak usah rebutan. Itu setiap orang bisa mendapatkan asal percaya. Benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya pada hal-hal yang tidak kelihatan oleh mata mereka. Dan Tuhan Yesus itu tidak meninggalkan manusia. Sampai saat ini menguatkan manusia dengan berbicara langsung. Bahkan tidak dengan satu pendeta saja, kepada saya melalui 3 pendeta besar, di mana mereka punya banyak jemaat. Kredibilitas mereka sudah dipercaya. Tuhan menguatkan manusia seperti itu. Nah, manusianya itu yang hanya melihat daging atau melihat roh yang tidak kelihatan, itu pilihan manusia. Amin ya. Karena setiap keputusan itu ada harga yang harus dibayar. Semakin mereka mengutamakan kedagingan, roh semakin jauh. Karena apa? Itu sesuatu yang tentu berproses ya. Tuhan aja mengajarkan iman kepada muridnya itu bertahun-tahun melalui proses. Itu aja ada satu yang berkhianat. Mereka setiap hari melihat mujizat. Orang buta melihat, orang kusta ditahirkan, orang tuli mendengar, sejak lahir lumpuh bisa berjalan. Hal-hal luar biasa itu dilakukan bertahun-tahun untuk menguatkan iman, karena mereka mengajarkan sesuatu yang tidak kelihatan oleh mata. Amin ya. Amin.
Kita akan renungkan ya dari ayat di awal bagaimana Paulus mengajarkan ini kepada jemaat Efesus. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Upah dosa kita tahu adalah maut. Dan Paulus berani berkata kepada jemaat Efesus ya, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Ada dua jalan kita tahu, jalan dunia ini dan jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu jalan yang pernah dilalui Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Dan Paulus mengatakan di sini orang-orang jemaat Efesus dahulu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Orang-orang durhaka itu orang-orang yang melakukan kejahatan, ada roh yang bekerja di dalamnya. Roh Kudus tidak mereka perbolehkan menguasai hidup mereka. Mereka mengikuti hawa nafsu mereka, kedagingan. Dan itu kita tahu. Paulus mengatakan itu adalah roh-roh angkasa. Jangan izinkan diri kita untuk dibawa oleh roh-roh yang bukan Roh Kudus ini, untuk menjauh dari hadirat Tuhan. Amin ya. Roh-roh angkasa, roh-roh yang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Ini diakui oleh Paulus. Orang sekelas Paulus mengakui bahwa mereka juga seperti jemaat Efesus dulunya. Orang-orang yang mati, yang mengikuti hawa nafsu dunia, mengikuti kedagingan, mengikuti pikiran yang jahat. Dikatakan di ayat 4, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Dan ini kesaksian Paulus, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat telah menghidupkan mereka bersama-sama dengan Kristus. Di mereka beriman, mereka di dalam Kristus, dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Ada Roh Kudus di dalam mereka dan mereka percaya itu. Dan buktinya mereka buktikan dengan bersaksi. Akibatnya mereka dirajam sampai mau mati, bahkan ada yang mati. Resiko apapun mereka hadapi untuk memperkatakan firman ini. Bayangkan mereka berkata, kalian itu sudah mati karena upah dosa itu maut. Dan mereka bersaksi, saya juga dulu mati, tetapi di dalam oleh Allah, oleh karena rahmat Allah yang besar, mereka bersaksi telah dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Beranikah kita berkata kepada orang-orang dunia, kalian itu sudah mati? Mari ada di dalam Kristus untuk bisa dihidupkan. Hidup bersama-sama dengan Kristus, di dalam Kristus ada hidup. Berani tidak mengatakan itu, karena itu kebenaran yang ada di firman. Karena kita tahu upah dosa itu maut sekecil apapun. Tetapi Tuhan juga tahu. Kita tahu Tuhan, bahkan di detik terakhir saat Tuhan disalibkan, ada penjahat yang kita tahu, penjahat yang disalib berarti kejahatannya besar, sangat besar. Karena yang disalib itu orang yang terkutuk. Berkata, ingatlah aku saat nanti. Dan Tuhan Yesus yang saat itu mengalami kesakitan yang luar biasa, mendengarkan orang yang percaya kepada Tuhan ini. Seseorang yang hidupnya penuh dengan dosa, disalib bersama dengan Tuhan Yesus, selamat. Yang satunya tidak selamat, malah mengejek Tuhan. Kita bersaksi, memperkatakan sesuatu mengenai hal-hal yang tidak kelihatan oleh mata. Orang-orang yang di dunia ini mengejar hal-hal dunia yang menyilaukan mata mereka, sedangkan para rasul, para murid dan tugas kita adalah memberitakan hal-hal yang tidak kelihatan oleh mata. Makanya saat sebelum
memberitakan Injil. Para rasul, para murid tidak boleh keluar dari Yerusalem sebelum mendapatkan janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Karena hal-hal yang mereka alami begitu luar biasa sakitnya, dirajam sampai mati. Amin ya. Tapi lagi-lagi firman Tuhan itu adalah pedang bermata dua. Bisa mengenai orang yang berfirman dan yang mendengarkan firman. Jangan sombong saat mengatakan orang lain itu mati. Karena kita harus bercermin pada diri kita sendiri. Apakah kita sudah melakukan apa yang dimaui Tuhan? Kita mengutamakan Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja. Amin ya. Amin, puji Tuhan, amin. Dikatakan juga, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, amin ya. Mereka berkata, Paulus berkata bahwa oleh karena rahmat Allah yang besar mereka dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan mereka. Paulus mengaku itu. Oleh kesalahan-kesalahan mereka telah mati, tetapi telah dibangkitkan oleh Allah bersama Kristus. Dikatakan di ayat 5, telah menghidupkan kita bersama-sama Kristus sekalipun kita telah mati ya tadi ya. Oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Lagi-lagi oleh karena kasih karunia. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Hal-hal yang tidak kelihatan ini mereka beritakan kepada dunia. Kita itu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Dan di dalam Kristus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Hal-hal yang tidak kelihatan ini diberitakan kepada dunia. Saat itu ajarannya itu menentang salah satunya hukum Taurat. Mereka berkata tidak disunat tidak apa-apa. Mereka sampai disiksa. Karena itu bukan hal yang main-main. Itu kepercayaan nenek moyang mereka. Amin ya. Makanya mereka dipersenjatai oleh Tuhan Roh Kudus. Dan puji Tuhan di era kita ini, Tuhan sekali lagi menguatkan kita, masih berbicara, tidak tanggung-tanggung, memberikan nubuatan kepada 3 pendeta besar yang kredibilitasnya tidak usah diragukan lagi. Itu karena apa? Untuk memperkuat manusia, bahwa Tuhan itu senyata itu mau menolong manusia, tetapi manusianya tuh lagi-lagi seringnya itu terplesetnya itu apa, di hal-hal kedagingan. Mereka tidak atau belum ya dicerahkan, atau berada di lingkungan yang salah sehingga keputusannya salah, atau gembala sidangnya saat itu salah. Banyak hal, banyak alasan. Tetapi kita harus memberitakan ini. Amin ya. Seperti juga Paulus yang mengakui bahwa dia dulu juga mati. Maka dia berani berkata bahwa kalian itu sudah mati. Tetapi karena Kristus dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Amin ya. Dikatakan di ayat 7, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Amin ya, puji Tuhan, amin. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Makanya kita tidak boleh sombong.
Sombongan kita tahu najisan di mata Tuhan. Semuanya karena kasih karunia, itu bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian Allah. Hidup yang kita miliki ini karena kita dulu berdosa dan kita beriman di dalam Kristus, kita hidup, itu semuanya pemberian dari Allah, bukan karena usaha kita. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Amin ya. Kiranya kita semakin dikuatkan ya untuk menguatkan. Ini perlu kita beritakan kepada semua orang bahwa di dalam Kristus itu kita baru bisa hidup. Di dalam Kristus itu ada Roh Kudus yang disediakan bagi setiap orang yang mencintai Tuhan Yesus. Amin ya. Dan biarlah nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan di muka bumi ini. Semuanya karena pemberian Allah, bukan karena usaha kita. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk siapapun dari kami yang saat ini sedang mengalami sakit, berikan kesembuhan-Mu, berikan mujizat-Mu, berikan hal-hal yang baik yang daripadamu. Kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun dari kami yang saat ini sedang mengalami masalah Tuhan. Berikan kekuatan-Mu, masalah kesehatan, masalah apapun Tuhan dalam tubuh mereka Yesus. Dan apapun yang bukan daripada-Mu Tuhan di tubuh kami Kau cabut. Kami berdoa untuk siapapun dari kami, berikan kami pekerjaan dan usaha yang daripada-Mu, yang benar-benar dapat menghadirkan hadirat-Mu dalam hidup kami semuanya. Kami berdoa Tuhan untuk siapapun dari kami yang saat ini membutuhkan pasangan hidup, beri kami semuanya pasangan hidup yang daripada-Mu, yang takut Engkau, yang cinta Engkau, yang dapat membawa kami dan keluarga kami lebih dekat lagi kepada-Mu. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan dalam hidup kami. Beri kami anak cucu yang daripada-Mu, anak cucu yang takut Engkau, cinta Engkau, yang mau menjadi saluran berkat-Mu, yang mencintai kami, keluarganya, orang-orang sekitarnya seperti Dia mencintai Kau. Dan biarlah Dia mempunyai hati yang mau menjadi saluran berkat-Mu sampai kesudahannya. Dan kami berdoa untuk siapapun dari kami yang saat ini mengalami masalah, beban hidup, pergumulan hidup, tantangan hidup, beri kami semuanya solusi-solusi daripada-Mu Tuhan, penyelesaian masalah daripada-Mu Yesus, jawaban-jawaban doa daripada-Mu, terobosan-terobosan daripada-Mu. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan dalam hidup kami. Biarlah mujizat-Mu, Roh Kudus-Mu, hadirat-Mu melimpah-limpah dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, Kau bernyata berada. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.